Sahabat setia Gor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 25 Juni 2022. Kita hari ini memperingati peringatan wajib hati tak bernoda Santa Perawan Maria. Sehari setelah kemarin kita merayakan hati Yesus yang Maha Kudus, hari ini kita memperingati hati tak bernoda Santa Perawan Maria. Tentu peringatan ini tidak dimaksud untuk menyaingi atau seolah-olah hendak mentuhankan Bunda Maria. Tidak. Peringatan ini justru dimaksudkan untuk menegaskan peringatan kemarin hati Yesus yang Maha Kudus karena terlahir dari rahim hati seorang bunda yang tidak bernoda. Dalam peringatan hari ini, Bunda Maria menjadi teladan pribadi yang setia dan taat dalam menunaikan kehendak Allah. Sebagai hamba Allah yang sejati, Bunda Maria mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 51. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Setelah hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah Maria dan Yusuf ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Lagi ngehit sebuah lagu dari penyanyi Tulus yang berjudul Hati-hati di Jalan. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Padahal dalam lirik lagu ini baru di bagian akhir kata hati-hati di jalan diperdengarkan dan digunakan. Namun kata akhir ini menjadi sebuah judul karena memuat keseluruhan isi lagu, yakni perjalanan hati dua kekasih. Sahabat setia Gor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang Yesus yang dicari-cari oleh Bunda Maria dan Santo Yusuf. Kala itu Yesus berusia 12 tahun. Kalau anak sekarang mungkin duduk di kelas 6 SD. Silakan dibayangkan, seorang anak SD usia 12 tahun hilang 3 hari. Pasti orang tuanya panik, cemas dan khawatir. Inilah yang dirasakan oleh Bunda Maria dan Santo Yusuf
ketika menyadari bahwa Yesus putranya tidak ikut pulang bersama-sama dengan mereka setelah merayakan Paskah di Bait Suci Yerusalem. Silakan pula dibayangkan rasa lelah berjalan selama 3 hari, tercampur rasa cemas dan khawatir. Dan ketika mereka mendapati Yesus di Bait Allah, Santo Yusuf dan Bunda Maria tidak dikisahkan dengan penuh emosi, mukul, menjewer, ataupun marah sama Yesus. Yang dikisahkan adalah Bunda Maria yang bertanya kepada putranya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Inilah pertanyaan dari ungkapan hati seorang ibu yang mencemaskan anaknya. Buset, Bunda Maria dan Santo Yusuf sungguh-sungguh menampilkan sebagai model pribadi yang istimewa, yang baik, yang smart dalam mendidik anak. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, mendidik anak merupakan sebuah seni yang membutuhkan kesabaran, ketulusan hati, dan komitmen. Terkadang orang tua suka memaksakan kehendaknya dalam mendidik anak-anak dan menjadikan pola asuh zaman dahulu sebagai prototipe atau bentuk baku dalam mendidik anak zaman sekarang. Jika ada pepatah yang mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, mari kita telaah pribadi Yesus yang baik, setia, berbelas kasih, pengampun, dan taat pada Bapaknya. Sudah pasti tidak jauh berbeda dengan pokoknya, yakni Santo Yusuf dan Bunda Maria. Santo Yusuf bangun dari tidurnya dan segera menunaikan kehendak Allah mengambil Maria sebagai istrinya. Bunda Maria yang menjawab kabar sukacita dari malaikat Tuhan dengan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu," merupakan sebuah teladan dalam menunaikan kehendak Tuhan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, sikap dari kedua orang tua Yesus inilah yang diteladan oleh dirinya, sehingga Yesus senantiasa setia dan taat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Bapaknya. Yesus menjawab kecemasan ibunya dalam firman hari ini dengan mengatakan, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Inilah kesetiaan Yesus dalam melaksanakan pekerjaan Bapaknya. Kita pun diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia dalam menunaikan kehendak Allah. Sudahkah kita melakukannya? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.